Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Orde Baru. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa pengertian Orde Baru? Orde Baru adalah periode pemerintah di Indonesia setelah jatuhnya Orde Lama, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru berlangsung dari 1966 hingga 1998, dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Latar belakang Orde Baru. 1. Peristiwa G30S atau PKI, kudeta yang gagal menyebabkan ketidakstabilan politik. 2. Super Semar, surat perintah 11 Maret yang memberi Soeharto kewenangan untuk mengendalikan situasi politik. 3. Jatuhnya Soekarno. MPR mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, kemudian menjadi presiden definitif pada 1968. Kebijakan Orde Baru salah satunya adalah di bidang politik, seperti sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto, dominasi Golkar dalam pemilu, serta pembatasan kebebasan pers dan oposisi. Kemudian ada di bidang ekonomi, seperti Repelita, rencana pembangunan 5 tahun untuk pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi asing dan hutang luar negeri, sukses swasembada beras pada 1984. Lalu yang terakhir ada di bidang sosial, seperti penanaman doktrin Pancasila sebagai asas tunggal, pengawasan ketat terhadap masyarakat dan mahasiswa, militer berperan besar dalam pemerintahan Dwi Fungsi ABRI. Keberhasilan masa Orde Baru di antaranya adalah stabilitas politik dan keamanan lebih baik dibanding Orde Lama, pertumbuhan ekonomi pesat dan pembangunan infrastruktur. Lalu yang terakhir ada swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Runtuhnya Orde Baru. Orde Baru runtuh karena krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta demokrasi besar-besaran. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 semakin memperburuk situasi. Akibat tekanan rakyat dan politik, Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, mengakhiri era Orde Baru dan memulai reformasi. Dampak dari adanya Orde Baru yaitu dampak positif seperti stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, swasembada pangan tercapai. Lalu ada dampak negatif juga seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, pelanggaran HAM dan pembatasan demokrasi, ketimpangan ekonomi, dan krisis. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah saya bacakan. Orde Baru membawa kemajuan di bidang ekonomi dan stabilitas politik, tetapi juga meninggalkan banyak masalah seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan demokrasi. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.